khairan lahum, kebaikan bagi mereka. Wa asyadda tathbita, dan akan menjadikan dia senantiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang kita telah nikmati tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka mari kita mengapresiasi kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditandai dengan seluruh menggunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk hal yang bermanfaat, untuk yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita menggunakan kenikmatan yang Allah telah berikan, termasuk organ tubuh yang kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dipergunakan untuk berbuat hal yang tidak bermanfaat, untuk melakukan hal yang sia-sia, untuk berbuat durhaka dan dosa, maka termasuk kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan ancaman kepada yang kufur nikmat dengan berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu sekalian kufur, tidak bersyukur, maka hendaklah kalian ingat siksaku sangat pedih. Kita berada di bulan Ramadan adalah merupakan kenikmatan. Ramadan akan meninggalkan kita. Sudah semestinya jika kita sedih, maka kita hendaklah berharap kepada Allah dengan banyak berdoa. Amalan yang kita telah kerjakan di bulan Ramadan untuk menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan yang ada di hari-hari Ramadan, kita masih jatuh kepada hal yang dilarang. Kita masih melakukan hal-hal yang termasuk perilaku dosa. Maka kita hendaknya memohon kepada Allah ampunan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, ibadah puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengawalinya dengan seruan kepada mereka yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan ini adalah nidaul karamah, panggilan yang akan mengantar kita kepada kemuliaan. Akan mulia orang-orang yang beriman jika mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan. Kemuliaan bagi orang yang beriman yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang dilarang. Yang Allah perintahkan setelah menyeru di surah Al-Baqarah ayat 185 agar kita berpuasa. Dan puasa itu adalah wajib hukumnya. Jika orang itu berpuasa akan menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjadi golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya, maka jadilah dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mensifati kekasih Allah di dalam surah Yunus ayat 62-63. Qala tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak akan khawatir, tidak akan cemas, tidak akan ada rasa takut di dalam hati mereka, dan tidak pula mereka itu bersedih. Mereka tidak akan berduka cita. Siapakah kekasihnya Allah yang dijamin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan menjadi kekasihnya Allah adalah al-mu'minun wal muttaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Ushul Sittah mengatakan, kekasih-kekasihnya Allah adalah alladzina amanu wattaqaw wastaqamu. Kekasih-kekasihnya Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, wastaqamu, dan mereka itu istiqamah. Keimanan yang telah Allah beri, ketakwaan yang kita telah jalani, hendaklah kita istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan itu agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tidak beriman, orang yang tidak membenarkan keimanannya dengan ketakwaan, orang yang tidak menjaga istiqamah di dalam kehidupannya, maka tidaklah mereka menjadi kekasihnya Allah. Dan kita berlindung menjadi kekasihnya musuhnya Allah, menjadi kekasihnya setan.
Kalau setan yang dijadikan sebagai sahabat, kalau setan yang diikuti, kalau syaitan yang dicintai, maka pasti celaka, karena setan itu janjinya adalah tipuan, janjinya tidak benar. Kalau berjanji, setan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Makanya kita hendaklah menyelisih sifatnya setan. Orang yang beriman selalu menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu menepati janji. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Sayyidul Istighfar yang kita telah baca di kala pagi dan petang, kita wa wa'dika mastata'tu. Kita sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat syahadat itu janji kita kepada Allah. Untuk kita beriman dan selalu taat, untuk kita beriman kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya, untuk kita benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengikuti yang beliau ajarkan. Dan kita telah menyatakan wa wa'dika mastata'tu. Aku akan memenuhi janjiku sekuat tenagaku, dengan sungguh-sungguh. Orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam memenuhi janji dengan taat kepada Allah, itu adalah orang yang istiqamah. Di penutup pertemuan kemarin saya bacakan firman Allah di dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Maka hendaklah kamu sekalian istiqamah, wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Kata-kata fastaqim itu adalah kata kerja bentuk perintah. Perintahnya Allah wajib untuk kita laksanakan. Tanda orang itu mengenali Allah Subhanahu wa taala akan selalu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan akan selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Hud ini Allah memerintahkan agar kita istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau rahimahullah berkata, ya'muru ta'ala rasuluhu wal mu'minina bis-sabati wad-dawami 'alal istiqamah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin dan orang-orang yang beriman bis-sabati wad-dawami 'alal istiqamah, agar senantiasa kokoh, berteguh hati dan terus-menerus di atas istiqamah. Makanya kemarin saya sampaikan juga doa yang selalu Nabi baca. Bahkan doa ini adalah doa favorit Nabi. Sebagaimana seorang tabi'in yang bernama Syahr bin Haushab, dia bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, ma aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak.
wahai Ummul Mukminin, Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak dimohon kepada Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersamamu di rumahmu? Qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling banyak Nabi baca ketika bersamaku di rumahku, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Qalat Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma aktsara du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ma aktsara du'aika ya Rasulullah, mengapa doamu yang paling banyak adalah memohon dengan berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Qala ya Umma Salamah, Nabi menjawab, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi, faman syaa aqama wa man syaa azagha wa man syaa uzaghi. Fatala Mu'adz, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari Bani Adam, tidak ada seorang pun dari manusia melainkan hatinya berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa aqama, maka barang siapa yang Allah kehendaki, dia akan menjadi orang yang istiqamah. Wa man syaa azagha, dan siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menyesatkannya. Ketika orang itu istiqamah, maka melanjutkan segala amalan yang dikerjakan hingga meninggal. Kita telah merajut di bulan Ramadan dengan menjaga ibadah, gemar berdoa, menjaga lidah basah dengan kalimat thayyibah. Kita tidak pernah luput dari membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita selalu salat berjamaah. Di bulan Ramadan tidak pernah absen salat malam. Di bulan Ramadan terbuka hati kita, lapang hati kita untuk gemar bersedekah, berinfak, berbagi terhadap sesama. Di bulan Ramadan kita selalu berlapang hati untuk memaafkan kepada sesama. Kebaikan-kebaikan yang kita terus kerjakan, seperti di bulan Ramadan kita selalu menjaga lidah, karena lidah banyak menjadikan orang masuk neraka. Lidah menjadikan ibadah sia-sia, termasuk puasa. Maka pasca Ramadan kita pun akan lanjutkan untuk terus berbuat kebaikan sampai datang ajal. Maka Nabi memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub
Tsabbit qalbi ala dinik. Atau menggunakan lafaz jamak, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas taat kepadamu. Palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kita hendaklah bertauladan juga dengan seorang tabi'in yang bernama Mu'adz bin Nasir At-Tamimi, yang setelah mendengar kisah atau cerita dari Ummu Salamah ini lalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak berdoa kepada Allah dengan doa demikian untuk kita istiqamah. Karena dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, fal istiqamatu yatarattabu 'alaiha sa'adatu dunya wal akhirah. Maka istiqamah itu yatarattab. Istiqamah itu yatathabbat. Istiqamah itu menjadi sebab sa'adatu dunya wal akhirah, kebahagiaan seorang hamba di dunia dan kebahagiaan seorang hamba di akhirat. Kuncinya istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan sarana berdoa, dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Mengapa kita selalu mohon kepada Allah? Karena Allah yang memegang terhadap hati setiap hambanya. Kita memohon untuk Allah kokohkan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selalu taat atau istiqamah itu ya tarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah, menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Wa falahul 'abdi wa salahu amrihi kulli. Maka dengan istiqamah seorang hamba akan bahagia. Seorang hamba akan mendapatkan kebaikan di semua urusannya. Apapun yang dikerjakannya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu istiqamah. Orang yang istiqamah menjaga lidahnya dengan kalimat thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'alar rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Ada dua kalimat. Dua kalimat ini ringan lisan mengucapkan. Dua kalimat ini akan memberatkan timbangan amal. Dua kalimat ini akan mendatangkan kecintaan Allah yang Maha Penyayang. Keutamanya luar biasa, mudah lidah mengucapkan, menjadikan sebab beratnya timbangan, menjadikan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang selalu mengucapkan. Dua kalimat ringan itu apa? Subhanallah wa bihamdi,
Subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal azim. Di perjalanannya pagi, di perjalanannya siang, di perjalanannya petang, di malam, kalau dalam perjalanan tiada henti-hentinya lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah, di antaranya subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Yang didengarkan adalah yang mendatangkan pahala, bukan mendengarkan musik, bukan nyanyi-nyanyi yang isinya menjadikan Allah marah dan murka. Istiqamah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diberikan kebaikan di dalam semua urusan. Fahaqiqun bin nasihi li nafsi. Maka bersegeralah untuk menasihati, membimbing, mendidik dirinya. Diarahkan jiwa ini, dikendalikan hawa nafsunya, dikendalikan menuju yang akan membuatnya bahagia di dunia dan di akhirat, menjadikan segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang datangnya dari arah yang dia tidak sangka, dihilangkan segala kesulitan dan kebingungannya, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menolongnya dengan jalan istiqamah di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa dengan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ini janji kepada mereka yang bertakwa dan istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ar-raghibu fi sa'adatiha ayyu'na bil istiqamah. Maka hendaklah menjadi orang yang bersemangat guna menyongsong kebahagiaannya dengan membina dirinya selalu istiqamah. Kalau ingin masa depan cerah, masa depan bahagia, masa depan yang selamat, maka jadilah orang yang istiqamah. Bangun sebelum azan subuh dikumandangkan. Salat malam selalu dikerjakan. Jamaah rahimakumullah. Sahabat Uthman ibn Affan telah dijamin surga dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan dan keberkahan Uthman kita bisa saksikan hingga kini. Ada hotel di Madinah yang hotel itu masih atas nama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ada nomor rekening yang itu atas nama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dipergunakan hasil dari hotel itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk jariah bagi kaum muslimin. Uthman ibn Affan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
ketika hidupnya selalu melaksanakan salat malam. Sampai-sampai dalam satu riwayat Utsman ibnu Affan menghatamkan Al-Quran dalam salat malamnya. Dan beliau kerjakan hal itu. Sampai-sampai saat orang-orang yang durhaka kepada Allah melukai tubuhnya yang mulia hingga meninggal dunia, ketika itu Utsman ibn Affan sedang membaca Al-Quran, istiqamah hingga datangnya ajal, terus-menerus berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayyu'na bil istiqamati 'azimal 'inayati 'ilman wa 'amalan wa thabatan 'ala dzalik ilal mamat, mustamiddan li'aunin minallahi tabaraka wa ta'ala. Selalu istiqamah dengan berusaha dengan sekuat tenaganya, ilman wa amalan wa thabatan, dalam hal ilmu, amal, dan dia senantiasa kokoh di atas itu hingga meninggal. Mustamiddan li'aunin minallahi tabaraka wa ta'ala, dengan selalu bersandar meminta pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mohon kepada Allah selalu untuk kita istiqamah. Dan istiqamah ini jamaah rahimakumullah menjadi topik menarik, karena istiqamah akan mengantar seseorang menjadi hamba yang mendapatkan kemuliaan di dalam surga. Oleh karenanya beberapa kiat untuk kita perhatikan agar kita istiqamah. Yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyah wahibatun rabbaniyah. Istiqamah adalah anugerah ilahiyah. Istiqamah adalah sesuatu yang Allah memberikan kepada hambanya. Istiqamah itu anugerah Allah. Istiqamah itu pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala yudayyifu Allah azza wa jalla ila nafsi al-hidayah ila siratihil mustaqim. Di dalam banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, Allah menghubungkan hidayah itu kepada diri Allah yang mulia, diri Allah yang agung, untuk kita bisa menuju jalan yang lurus, untuk kita bisa menempuh istiqamah sepanjang hayat. Wa annal amra kullahu biyadillahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya perkara istiqamah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah membimbing hambanya untuk istiqamah di atas jalannya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan hambanya tidak istiqamah di atas jalan yang lurus kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubul ibad. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala hati dari hamba-hambanya. Faman syaa aqamahu tabaraka wa ta'ala ala sirati wa man syaa azaghahu.
Maka siapa yang Allah kehendaki hatinya, Allah akan jadikan hatinya selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menyesatkannya. Sebagaimana yang Nabi jelaskan kepada Ummu Salamah bahwa hati setiap manusia itu berada di antara dua jari dari jemari-jemarinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia istiqamah di atas taat kepada Allah. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan menjadikan hamba itu menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-66 sampai dengan 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih, kalau seandainya bahwasanya mereka itu fa'alu, mereka telah mengerjakan ma yu'aduna bihi, apa yang terus-menerus dinasihatkan dengannya. Kalau seandainya orang itu selalu mengikuti nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang hamba itu selalu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, selalu mengerjakan ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, selalu menjauh dan meninggalkan ketika Allah dan Rasulnya melarang, lakana khairan lahu, sungguh hal itu menjadi khairan lahu, kebaikan bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan akan menjadikan dia senantiasa sangat kokoh di atas hidayah, yang menjadikan orang itu tersesat, berpaling dari Allah, berpaling dari nasihat. Dia sudah merasa tidak perlu nasihat, gelasnya sudah penuh, makanya merasa tidak perlu nasihat, gelasnya sudah penuh. Kalau gelasnya itu penuh, apakah bisa diisi? Tidak bisa. Maka dengarkan nasihat, ikuti peringatan siapapun yang menyampaikan. Jika benar, ambil, laksanakan. Jika ternyata salah, maka hendaklah kita tinggalkan. Nasihatnya Allah dan Rasulnya pasti berisi nasihat yang benar. Makanya siapkan ruang di dalam hati untuk menerima nasihat, untuk menerima peringatan. Jangan sekali-kali berpaling menganggap, kayak itu aja. Ini kesombongan. Gelasnya sudah penuh. Jangan menjadi orang yang berpaling dari nasihat. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzan, dan kalau begitu, sungguh kami berikan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami, ajran 'azima. Kalau seseorang selalu mendengarkan nasihat dan melaksanakan nasihat kebaikan yang disampaikan, diterima di dalam hatinya, diamalkan dalam kesehariannya, Allah berjanji, la'atainahu, sungguh
kami beri mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Min ladunna, dari sisi kami, ajran azim, pahala yang besar, pahala yang agung, rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, yang banyak. Rahasianya istiqamah. Rahasianya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang merasa kok hidupannya serba sulit, rezekinya kok sempit, berkebutuhan selalu tidak ada ketersediaan, selalu bingung, itu hendaklah dicek kembali istiqomahnya di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia ingat akan dosa dan salah yang pernah ada di dalam jalan kehidupannya, bertaubat dan beristighfar kepada Allah yang ditempuhnya, lalu berbuatlah taat kepada Allah. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan bimbing mereka yang selalu mengikuti nasihat itu menuju jalan yang lurus. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak tersesat. Makanya jangan sampai bergeser sedikit pun dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Hendaklah kalian mengikuti apa yang telah aku turunkan, dan jangan kalian mengikuti yang kalian anggap sebagai kekasih-kekasih itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fal hidayah ila sirati biyadillahi azza wa jalla. Hidayah, bimbingan untuk selalu berada di atas jalan yang lurus itu biyadillahi azza wa jalla, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan yang lainnya. Di tangan Allah hidayah menuju jalan yang lurus itu. Wa qala ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Maka adapun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan mereka senantiasa berpegang teguh dengannya, berpegang teguh di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bukti selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakinya melangkah, isi langkah-langkahnya dan tujuan dia melangkah adalah hal yang diridhai Allah. Tangan yang dia memegang, yang dia melakukan sesuatu, jika Allah takdirkan sebagai pedagang, tangannya dibimbing untuk selalu menimbang, menakar, mengukur dengan benar. Lidah ketika dia mengajar, menyampaikan, ketika berbicara, ketika mengeluarkan pembicaraan, maka hendaklah memastikan yang keluar dari ucapan itu pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai puasa tapi riba, puasa tapi masih juga mencuri, puasa tapi
masih juga tangannya melukai saudaranya. Puasa kata-katanya menyakiti saudaranya, apalagi menyakiti orang tuanya. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang beriman, yang mereka berpegang teguh dengannya, maka kata Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan juga akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ketaatan dan istiqamah di atas ketaatan akan menjadikan kemuliaan dan karunia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ilaihi, dan Allah akan memberikan kepada mereka hidayah menuju Allah, yaitu siratan mustaqim, jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Surah Yunus ayat 25. Allah mengajak kalian menuju Darussalam, tempat tinggal yang aman, menyenangkan, selamat, yaitu al-jannah. Siapa yang menginginkan tempat tinggal yang menenteramkan, menyenangkan, maka ikuti Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi man yasha, dan Allah akan memberikan bimbingan, hidayah kepada orang yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 39, walladzina kazzabu biayatina summu wa bukmun fil dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Walladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami, tidak mau mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat-ayat Allah telah diperdengarkan, dia berpaling dari ayat-ayat Allah yang diperdengarkan kepada mereka. Kalau dah dia mendengar, maka dia tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang telah dibacakan, dengan tidak melaksanakan yang terkandung dalam ayat itu. Ayat yang mengajarkan agar kita beramal diabaikan. Ayat yang menyampaikan agar dia jauhi dan tinggalkan malah diterjang, dikerjakan. Ini orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Summun, mereka itu tuli, wa bukmun, dan bisu fi dhulumat, dalam keadaan kegelapan. Tidak hanya al-zul, tapi zulumat, kegelapan-kegelapan. Bayangkan kondisi kejiwaan orang yang dia dalam keadaan tuli bisu, mau minta tolong, tidak bisa, karena tidak bisa berbicara. Ketika diserukan, dia tuli. Ada orang yang teriak-teriak, awas itu ada kereta api. Dia lanjut aja itu, terus jalan. Awas itu, awas kereta api. Diteriaki wong dia tuli. Tidak bisa berbicara dia. Mau bertanya. Kalau kita misalkan tersesat jalan, kita masih tanya, arah ke Surabaya mana? Arah ke Malang mana? Arah ke Dampit mana? Arah ke Batu mana? Bisa tanya, kita masih bisa bicara. Ini orang bisu. Kemudian
kemudian dalam keadaan fil zulumat, dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada secercah cahaya sedikit. Cahaya kunang-kunang pun tidak ada. Cahaya kunang-kunang. Bukan cahaya HP. Cahaya kunang-kunang tidak ada. Kejiwaannya tentu dia diliputi dengan kebingungan, kegalauan. Mau bertanya tidak keluar suara. Ada seruan dia tidak bisa mendengar. Mata tidak bisa melihat. Fi zulumat ini matanya tidak berfungsi. Karena ketika gelap kita tidak bisa tahu mana kopiah putih, kopiah hitam, kopiah hijau, kopiah merah, kopiah coklat, baju oranye, ya, tidak bisa membedakan antara merah dan pink. Ketika gelap, semuanya hitam. Maka ayat ini menjadi peringatan. Kata Allah, "May yasha'illahu yudlilhu." Siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan disesatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan menjadikannya dia berada di atas jalan yang selalu taat kepada Allah menjadi sebab hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Surah An-Nur ayat 46. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan sebagai zikrun, sebagai pelajaran, sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi seluruh alam. Ingat kalau baca nggak boleh lil alimin. Fathah kasrah itu maknanya jauh. Zikrul lil alamin. Alamin seluruh alam. Kalau lil alimin nggak boleh salah ini, ya harakatnya nggak boleh salah. Bagi orang-orang yang berilmu, salah. Allahumma ja'alna minal alimin, termasuk orang-orang yang berilmu. Jangan sampai Allahumma ja'alna minal alamin. Maka hendaklah kita membaca Quran dengan benar. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi orang syaa'a minkum yang dikehendaki oleh Allah, bagi orang yang berkeinginan di antara kalian untuk istiqamah. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidak akan kamu bisa berkehendak, berkeinginan kecuali kehendakmu sesuai dengan kehendak Allah yang menjadi penguasa seluruh alam. Ayat yang mengajarkan kita untuk selalu bersandar meminta kepada Allah istiqamah banyak sekali, maka kita hendaknya banyak-banyak berdoa. Terlebih lagi di sisa Ramadan ini, untuk kita memohon agar kita mengabadikan amalan-amalan yang kita telah amalkan di bulan Ramadan hingga datang ajal kepada kita. Di antaranya jangan dilupakan berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif
qalbi ila ta'ati. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah yang kita bahas di pertemuan sore hari ini, insyaallah kita lanjutkan esok hari tentang istiqamah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.